Ya, sahabat era sekalian, kita ngomong tentang Raja Jawa ya. Salahnya sendiri Bahlil yang memperkenalkan istilah itu. Dia sebut Raja Jawa, kita tidak tahu. Sebelumnya The Carpenter, tukang kayu, tapi sekarang Raja Jawa. Tapi lagu saya sama Ogi, Raja Petruk ya. Ini cerita tentang Raja Petruk. Berkhotbah di depan rakyat yang mulai batuk. Orasi tak cerdas bikin ngantuk. Lebih baik bayangkan kue getuk. Ya saudara sekalian, kenapa saya bilang Raja Jawa menyerah? Tapi tanda tanya, tanda seru ya. Ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi ya. Pertama adalah Raja Jawa tidak tercantum di struktur formal Bahlil atau Partai Golkar. Padahal sebelumnya 7 senior yang bergelar haji itu sudah mengundang Raja Jawa untuk menjadi ketua umum. Itu satu. Dan kemudian isunya akan ada di kursi Dewan Pembina. Tidak ada juga. Mungkin saja nanti setelah lengser. Tapi apa iya? Lengser kemudian komitmen akan dipatuhi. Apakah nanti penegak hukum yang selama ini digunakan sebagai alat untuk menekan lawan politik itu masih akan patuh atau tidak? Jangan-jangan nanti di kekuasaan yang baru cengkeraman kuku Bahlil tambah kuat, berkolaborasi dengan P, Raja Jawa ditinggalkan. Sementara putra mahkota diam di tempat, duduk di pojok yang sepi. Itu satu hal ya, itu satu spekulasi sesungguhnya. Kok tidak ada nama Raja Jawa di struktur formal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah RUU Pilkada gagal disahkan. RUU Pilkada gagal disahkan. Mana ada ceritanya Raja Jawa mau mengalah dan mau menyerah. Tapi ini kok bisa kalah dan bisa menyerah? Why? Dalam perspektif yang positif bagi gerakan civil society, karena unjuk rasa kemarin dan hari ini, terutama kemarin, itu berhasil menggetarkan sendi-sendi pilar-pilar DPR. Sehingga mereka berpikir, saat inilah kita harus menyetop kegilaan ini. Kegilaan dari Raja Jawa selama ini. Kita harus berani menentang perintahnya. Karena itu, kemudian tidak banyak anggota DPR yang menghadiri rapat paripurna. Jadi semacam boikot diam-diam terhadap Raja Jawa. Ya, karena tidak mungkin DPR itu tidak digerakkan. Dia harus digerakkan untuk kemudian mengesahkan ini. Tetapi diam-diam sepertinya ketum-ketum partai politik mendiamkan saja anak buahnya kira-kira mau datang mau kagak. Dan akhirnya paripurna batal sehingga sesungguhnya partai-partai politik itu senang karena mereka bisa punya room yang lebih lebar untuk mengusulkan calon-calon sendiri. Not only in Jakarta, but also in other areas in Indonesia. Kan begitu. Jadi ada berapa 34 provinsi, not only Jakarta. Ada ratusan kabupaten kota, not only in Jakarta. Karena itu putusan MK sebenarnya ketimbang mereka merasa ini petaka, ini adalah rahmat. Kalau mereka menganggap petaka di depan massa, di depan televisi, ya, di panggung-panggung terbuka, dan pastinya bukan panggung rakyat, ya karena ingin menunjukkan bahwa mereka masih setia kepada Raja Jawa yang sudah mensejahterakan mereka. Yang sudah mengangkat mereka dari tong-tong sampah. Yang mengangkat mereka dari jalan-jalanan yang kotor dan berdebu. Itu soalnya ya, sehingga mereka harus menunjukkan loyalitasnya. Tapi toh ini gagal disepakati padahal tinggal ketok paripurna. Dan jangan lupa paripurnanya itu berlangsung pagi sampai siang hari sesungguhnya kalau dilaksanakan. Bukan sore hari ketika sudah mulai ada semburan gas air mata dan terakhir water cannon. Itu kejadian setelah sholat asar.
Jadi setelah asar, karena saya sempat berorasi pada pagi harinya sebelum zuhur, tetapi kerusuhan itu baru dimulai ketika menjelang asar dan terutama setelah maghrib. Jadi range waktunya ya kira-kira pukul 3 sampai dengan pukul 7 atau pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pukul 15 sampai pukul 20 kurang atau pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau seandainya mau disahkan bisa, tidak perlu kemudian gagal karena sebenarnya masih memungkinkan untuk mereka datang. Apalagi kalau sidangnya hybrid dimungkinkan. Kehadiran secara online dan kehadiran secara fisik. Tapi toh tidak dilaksanakan. Bahkan untuk dramatisasi orang yang manjat-manjat pagar dibiarkan saja sehingga pagar itu roboh. Tapi walaupun pagar itu roboh, massa tidak bisa juga menguasai DPR karena kelihatannya batas toleransinya itu hanya sekedar merobohkan pagar saja atau menjebol pagar. Tapi massa tetap terhalang untuk bisa masuk dan akhirnya tersapu juga. Karena memang ya tentu gerakannya belum sebesar tahun 1998. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat perkembangan terbaru kenapa Raja Jawa menyerah. Kelihatannya perkembangan terbarunya adalah Kaisang tidak dicalonkan. Ditarik, digantikan Taji Yassin, mantan wakil gubernur Jawa Tengah bersama Lutfi. Sehingga ini firm Kaisang punya urusan ke Amerika Serikat, konon pakai private jet dengan Erika Gudono. Tetapi walaupun dia mengurus surat macam-macam ke Polda Metro, surat kelakuan baik, kesehatan dan lain sebagainya, tetapi kiranya surat-surat tersebut tidak akan dipakai untuk mendaftarkan Kaisang sebagai calon wakil gubernur karena tidak cukup umur ketika pendaftaran dan nanti pada penetapan sebagai peserta pemilu, peserta pilkada. Dan ini lagi-lagi menunjukkan Raja Jawa kalah. Karena ada tafsir lain, sebagaimana telah disepakati oleh para anggota DPR, mereka ingin memaksakan menggunakan putusan Mahkamah Agung yang sontoloyo itu yang mengandung ketidakpastian yang tidak jelas kapan waktunya. Dan saya kira ya, kalau disuruh memilih dengan hati nurani, baik Bawaslu maupun KPU akan memilih pada saat ditetapkan. Karena lebih jelas waktunya. Lebih terukur, lebih measurable dan membuat mereka bisa lebih tertata dalam melaksanakan proses berpemilu. Termasuk juga Bawaslu, mereka bisa melakukan pengawasan. Karena kalau tidak begitu pada saat dilantik, kapan? Apakah orang itu cukup umur atau tidak? Nggak jelas. Ya, saya bisa mengatakan Kaisang tidak cukup umur karena kita tidak tahu dilantiknya juga kapan. Kan pemilihannya sendiri tanggal 27 November, kita tidak tahu. Jangan-jangan dilantiknya pada tanggal 24 Desember ketika Kaisang belum 30 tahun. Jadi sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan hal yang lebih pasti. Makanya dalam orasi saya mengatakan 3 hal. Kepastian, keadilan dan demokrasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sahabat era sekalian, apakah betul Raja Jawa sudah menyerah? Apakah betul ada gerakan dari Istana Baru yang marah dengan adanya fenomena undang-undang pilkada ini? Kita bisa analisis. Jadi begini, saudara sekalian ya. Ketika pembentukan Kim Plus ya, yang meninggalkan PDIP sendirian, sepertinya Istana Baru nggak ada masalah. Oke? Tidak ada masalah karena kendati itu tidak fair, itu tidak melanggar konstitusi. Tidak membangkang terhadap konstitusi. Oke? Kendati tidak fair, itu tidak membangkang terhadap konstitusi. Ingat, Istana Baru ini adalah seorang yang berasal dari institusi militer yang katanya memegang teguh konstitusi. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan sumpahnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh skrup kekuasaannya, orang-orang dekatnya justru membangkang terhadap konstitusi.
Sehingga Istana Baru sepertinya mulai terusik dan akhirnya menyetop itu secara tidak langsung. Dan yang paling aktif adalah Mr. D. Seperti lagu kau yang memulai, kau yang mengakhiri, ya kan? Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau ini enggak, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Karena yang memulainya Mr. D. Mr. D lah yang mengundang pemerintah untuk ikut di dalam pembahasan di balik badan legislasi. Dan akhirnya hadir Menteri Dalam Negeri, dia spill bahwa undangan itu berasal dari Mr. D. Mr. D adalah orang dekat Mr. P, Istana Baru. Jadi ulahnya justru dibuat oleh Mr. D. Mungkin atas perintah Raja Jawa, kita tidak tahu juga. Dan kalau sudah mengubah putusan Mahkamah Konstitusi itu namanya membangkang. Nah inilah yang mungkin membuat Istana Baru mulai terusik. Jadi kalau membuat Kimplas saja it's okay. Karena tidak ada konstitusi yang dilanggar walaupun tidak etis dan tidak fair. Ya, hanya tidak etis dan tidak fair dan itu relatif jadinya. Tetapi begitu mau membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perubahan secepat kilat, disitulah rakyat kemudian bersatu. Masa PDIP, masa Anies Baswedan, rakyat umum, mahasiswa bersatu untuk menghalangi ini, termasuk kaum selebriti. Berorasi juga, kumpul juga mereka di sana. Ini yang kemudian membuat akhirnya ini semua batal dalam perspektif yang lain ya. Dalam perspektif yang satunya yang sudah saya sampaikan, jangan-jangan sudah ada deal di belakang layar. Tapi ini sebuah spekulasi yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan juga analisisnya. Jadi karena itu sekarang hari-hari terakhir ini Raja Jawa jadi kecut dia. Mungkin nanti Mr. Bach itu akan punya keberanian jauh, keberanian lebih lanjut untuk meninggalkan Raja Jawa. Kimplas juga tidak mau didikte walaupun ada pernyataan dari Mr. D bahwa Kimplas tetap utuh, tetap akan mencalonkan satu orang, tetapi ini kan upaya untuk ibaratnya memegang, karena bukan lagi faktor Mr. J-nya, faktor Raja Jawanya yang kemudian membuat mereka masih ketat, tapi faktor Istana Baru dengan iming-iming kursi kekuasaan. Jadi kalau mereka tidak diiming-imingi kursi kekuasaan, mana mau mereka bergabung? Mana mau Demokrat di situ kalau seandainya AHY tidak jadi menteri? Mana mau PAN di situ kalau Zulkifli Hasan tidak jadi menteri? Mana mau PKB di situ kalau Muhaimin tidak jadi menteri? Jangan-jangan Muhaimin juga ngincar menteri karena Muhaimin sekarang menjadi gelandangan politik dalam tanda kutip, ya kan? Kalau hitungannya jabatan, tapi kan ketua umum partai politik dia. Tapi kalau hitungannya jabatan pemerintahan dia tidak punya. Tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR karena nyalon sebagai wapres. Karena itu jabatan menteri yang akan dia incar. PKS mungkin juga mengincar beberapa kursi. Entah Sohibul Iman yang diberikan kompensasi, entah presiden PKS yang sudah setia berbaiat kepada Istana Baru dan kemudian membaiki Istana Lama dengan mengusung Bobi Nasution, atau Salim Segaf Al-Jufri, ketua Dewan Suronya yang akan dikasih gula-gula tersebut. Jadi sahabat-sahabat sekalian, konstelasi ini luar biasa ya. Ya, Raja Jawa menyerah mungkin. Ya, karena tidak ada kekuasaan yang abadi ketika tidak di tangan lagi. Dan kekuasaan Raja Jawa tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan saja dia masih kuat begitu, luar biasa. Biasanya setelah ada terpilih yang baru, Raja Jawa akan surut. Tapi ternyata tidak, luar biasa. Tapi 2 bulan ini mungkin orang makin berani untuk menjauh, bahkan pura-pura tidak kenal dan tidak terlibat dengan Raja Jawa. Mungkin ya. Kita akan lihat bagaimana selanjutnya saudara sekalian. Ini menarik ya, perkembangan ini kita cermati sambil belajar bagaimana kita melihat, mencermati perkembangan yang ada. Sekali lagi, ini soal demokrasi Indonesia, soal penghargaan dan penegakan konstitusi. Bukan soal PDIP, Anies Baswedan atau siapapun.
Kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya. Apakah Raja Jawa sudah menyerah dan mereka meyakininya? Bukan si Mukidi lagi tapi si Mulyono. Mukidi Raja. Hati-hati, dia nggak mungkin menyerah dengan mudah setelah apa yang sudah dilakukan selama ini. Ya, satu-satunya cara adalah dia masih memegang resources yang besar. Jadi Sobat RH sekalian, setelah step down, setelah resign, Raja Jawa akan lebih berkuasa, akan berkuasa tetap, akan punya pengaruh dengan 3 hal ini. 4. 1. Dia menjadi ketua lembaga penasihat seperti DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Kedua, dia masih menguasai Partai Golkar secara penuh. Ketiga, dia memiliki resources, financial resources yang unlimited. Mungkin ribuan triliun. We don't know exactly ya. Isu-isunya kan dia bilang sendiri. Kantong kanan belum di kantong kiri saya. Oke. Kemudian yang keempat, dia tetap anak emas oligarki lokal dan dia tetap anak emas oligarki internasional kalau memang ada. Ya, hubungan baiknya dengan Xi Jinping dan lain sebagainya misalnya. Yang dia sebut sebagai big brother, ya, saudara besar atau kakak atau senior. Itu ya saudara sekalian.